Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Manado, program Masa 1 juga tentunya kembali hadir bersama Anda Dialog Forum Kawanwa di tanggal 26 Maret 2025. Topik kita kali ini zakat fitrah, puasa dan Idul Fitri. Nantinya akan juga dibuka line interaktif di line WhatsApp dan juga line telepon di 082195835080, dan Anda juga bisa ikut bergabung di kolom komentar YouTube channel RRI Manado, dan Anda juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Tentunya saya tidak sendiri, di sini saya sudah ditemani dengan narasumber hebat kita. Ada Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Sulawesi Utara. Selain Pak Kiai juga ada Pak Taufik Permata. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Manado, karena membahas juga mengenai zakat fitrah, puasa dan Idul Fitri. Mungkin masih banyak nih yang awam gitu ya mengenai zakat fitrah itu, bagaimana sih sebenarnya pengertiannya, kenapa harus diwajibkan? Boleh nggak sih Pak Kiai didefinisikan dulu sebenarnya zakat fitrah itu tuh definisinya seperti apa sih? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat fitrah itu diwajibkan sama dengan zakatul mal. Jadi zakat fitrah itu lebih khusus membersihkan diri, fitrah. Nah, jadi zakat itu cleaning, ya kan? Kalau kita artinya cleaning, membersih. Ya, jadi diri kita ini di dalam 11 bulan yang lalu itu banyak melakukan hal-hal ya disengaja ataupun tidak sengaja, atau ya buat dosa ya gitu kan. Jadi setiap tahun itu kita diwajibkan untuk cleaning, membersihkan diri. Oleh karena itu lebih khusus ada kepada diri seseorang muslim. Nah, jadi kapan dikeluarkan? Ya dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Okay. Nah, jadi itu makna daripada zakat fitrah, zakat cleaning. Fitrah itu diri kita, fitrah kita. Sebab fitrah kita ini awalnya itu suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap yang lahir itu, siapa saja yang lahir di dunia ini, ya tidak lihat dia punya agama, ya pokoknya manusia itu lahir ke alam dunia itu hidup atau lahir dalam keadaan suci bersih. Dalam perjalanan hidup kita ini tentunya perlu adanya pembersihan, apalagi 11 bulan yang lalu itu ya kita banyak berbuat kesalahan-kesalahan pada diri kita, maka perlu adanya zakat pembersihan diri. Oke, untuk syarat-syarat dan juga ketentuannya, ada ketentuan atau syarat khusus nggak sih untuk penerima zakat fitrah dan juga pemberi zakat fitrah? Jadi syarat-syarat jadi orangnya itu adalah orang yang sudah agil balik, ya kan, sudah agil balik, nah, itu wajib zakat fitrah. Nah, agil balik, ya. Bahkan para ulama mengatakan zakat fitrah itu lebih umum daripada zakat harta. Zakat fitrah justru
Kalau zakat fitrah, zakat harta itu adalah lagi balik. Tapi kalau zakat fitrah itu lebih setiap yang lahir lah sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah yang ditanggung oleh orang tuanya. Nah, jadi zakat fitrah itu setiap yang lahir pada bulan suci Ramadan, kan, lahir di bahkan malam Lebaran saja dia lahir sudah wajib mengeluarkan zakat fitrah, tapi yang menanggung adalah orang tua. Nah, ya. Kemudian zakat fitrah ini untuk siapa? Ya itu hampir sama dengan zakatul mal lil fuqara wal masakin. Jadi untuk 8 asnaf itu akan untuk diberikan dan diutamakan kepada al fuqara wal masakin. Dan juga kalau ada akriba yaitu keluarga dia miskin, ya itu lebih diutamakan lagi untuk diberikan zakat fitrah. Kapan dilakukan mengeluarkan zakat fitrah? Para ulama mengatakan ada sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah di awal Ramadan. Ya, ada pertengahan Ramadan. Tapi afdal kebanyakan daripada jumhur ulama itu adalah mengeluarkan zakat fitrah sesuai dengan hadis Rasulullah SAW atau apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu pada akhir Ramadan. Ya, akhir Ramadan itu Rasulullah bilang fabasyirhum, hanya gembirakanlah mereka. Gembirakan mereka itu, mereka siapa itu? Arab fuqara wa masakin untuk diberikan zakat. Nah, sehingga mereka bergembira bersama-sama dengan orang yang memberikan zakatnya. Jadi tidak ada yang bersedih pada saat itu, ya semua bergembira di dalam kita menyambut Idul Fitri. Nah, jadi batasnya itu adalah untuk mengeluarkan zakat fitrah sebelum khatib ya turun dari khutbah. Nah, jadi kalau khatib sementara berkhutbah mungkin dia lupa malam mengeluarkan zakat fitrah, segera dikeluarkan zakat fitrah. Nah kemudian kalau dia keluarkan sesudah khatib turun khutbah itu sudah zakat biasa, tidak lagi dikeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu para ulama boleh mengeluarkan dari awal Ramadan, nah boleh dikeluarkan dan sesuai dengan tanggung jawab dia berapa yang dia tanggung, punya anak-anak sampai akhir Ramadan sebelum khatib keluar atau turun dari mimbar dalam berkhutbah itu. Oke. Makanan pokok ya, qutul bilad, dalam ilmu fikih dikatakan qutul bilad, makanan pokok dari satu negara atau satu daerah. Ya itu ya kalau kita ini Sulawesi Utara ini ya pada umumnya beras. Tapi kalau rupa di Sangir bisa sagu, Gorontalo bisa jagung ya, milu, menyesuaikan orang. Jadi mana yang paling mereka suka, ya kan? Ya kalau orang Sangir itu ya tentunya mereka lebih suka itu sagu, kalau kan sagu berapa. Ya, tapi umumnya di Indonesia itu adalah beras. Nah, tapi kalau kita lihat di pedalaman mungkin makanan pokok mereka itu tidak beras, tetapi ada makanan pokok, mungkin ada ubi dan lain sebagainya. Ya, gitu. Jadi dikeluarkan sesuai dengan perhitungan oleh Kementerian Agama itu berapa, 2,5 kilo ya, 2,7. Nah, 2, sudah ada edaran dari Kementerian Agama yang melalui juga Basnas, melalui juga MUI ada. Nah, jadi itu kita sampaikan ke masyarakat untuk mengeluarkan setiap orang, setiap tanggungannya itu 2,7 kilogram beras yang bagus yang kita makan. Nah, ini jangan kita makan superwin, tapi kalau kita keluarkan beli dolok, begitu. Dolok juga kan ada juga beras bagus ya kan, ya, atau bulog ya, beras bagus ada. Tapi kalau di pasaran itu ada beras-beras yang, jadi
yang pas itu adalah apa yang kita makan. Kalau setiap hari kita makan Superwin, ya kita keluarkan Superwin. Kalau kita makan yang lain-lain yang lebih murah, kita keluarkan sesuai dengan apa yang kita konsumsi setiap hari. Ini pertanyaan untuk Pak Taufik nih. Ya. Kalau misalnya dilihat dari tahun kemarin kan ada perbedaan ya dengan tahun ini untuk perhitungannya. Karena kalau tahun kemarin kalau tidak salah masih 2,5 ya. Ya. Dan sekarang di 2,7. Untuk faktor kenaikannya ada faktor-faktor apa aja nih? Ya. Pak Taufik. Terima kasih. Innalhamdulillah. Izin Pak Kiai saya mau menjawab pertanyaan dari moderator. Terima kasih. Ini memang kepada seluruh umat Islam yang ada di Kota Manado, ya. Mengenai zakat fitrah ini, penentuan nisabnya itu dilakukan oleh 3 lembaga. Yang pertama Kementerian Agama, Majelis Ulama, dan Basnas Kota Manado. Dasar daripada penentuan nisab ini tentunya hasil musyawarah. Kalau ada perbedaan dari angka nisab di tahun lalu dan tahun ini hanya untuk prinsip kehati-hatian saja, ya. Karena menurut Basnas, kalau kita bicara pendekatan fikih, ini kan zakat fitrah itu ukurannya itu 1 sa' 4 mud, itu ukuran fikihnya. Nah, 1 sa' 4 mud ini kan di seluruh dunia ini beda-beda, dia punya konversi takarannya. Nah, kalau di Indonesia 1 sa' atau 4 mud ini sama dengan kalau di Manado itu 4 genggam tangan, ya. Nah, anggap 4 genggam tangan orang Arab dengan 4 genggam tangan orang Indonesia tentunya beda. Karena ada perbedaan inilah kemudian Basnas, Majelis Ulama, dan Kementerian Agama harus menetapkan nisabnya supaya menjaga prinsip kehati-hatiannya itu. Nah, jadi 2,5 ini kemudian jadi 2,7 ini hanya untuk menjaga itu aja, ya. Jadi kalau 4 mud itu 4 genggam itu kalau dikonversi ke Indonesia itu sekitar antara 2,5 sampai 3 kilogram, ya. Kalau kita misalnya kasih 2,5 pada proses distribusi, pada proses penyaluran sebelum sampai kepada unit pengumpul zakat yang ada di masjid, kemudian dia berkurang, maka nilai daripada zakat fitrah itu kan jadi misalnya dia jadi 2,4 kilo atau tidak sampai pada 2,5. Nah, makanya untuk menjaga prinsip kehati-hatian ini, kita bersepakat Majelis Ulama, Basnas, dan Kementerian Agama menetapkan di angka 2,7 kilogram. 2,7. Itu hanya untuk patokan saja, supaya ini memberikan pengetahuan kepada umat Islam, supaya ini benar-benar sempurna kita melaksanakan ibadah. Orang mau kasih di atas 2,7,5 juga tidak masalah. Ini hanya untuk patokan sebagai kita amilin, ya, mau kasih 3 kilo, mau kasih 5 kilo tidak masalah. Tidak masalah. Tapi kita sebagai badan yang mengurusi ini kan harus ada standar patokan. Betul. Nah, kita patokannya itu 2,7 kilogram. Itu yang kita sampaikan di Kota Manado tahun ini. Tahun ini. Oke, tadi dari Pak Kiai juga sempat bilang untuk pemberiannya bisa dari awal gitu ya sampai akhir. Kalau untuk Basnas Kota Manado sendiri progresnya seperti apa nih? Oh ya, terima kasih Pak Kiai yang sudah memberikan informasi. Jadi begini, saya mau cerita sedikit dulu tentang pelaksanaan zakat secara kelembagaan dan non kelembagaan. Secara historikal, ayat zakat ini, perintah zakat ini turun di Madinah tahun kedua Hijriah. Jadi sebelum tahun kedua Hijriah, orang membayar zakat itu tidak ada lembaganya. Dia laksanakan sendiri dalam bentuk sedekah dan lain sebagainya. Tapi kemudian di tahun kedua Hijriah setelah Nabi hijrah, dibentuklah Baitul Mal. Jadi zakat pada saat itu secara resmi kelembagaan dilakukan oleh negara. Nah, itulah kemudian ini menimbulkan dua persepsi di masyarakat. Kalau ada orang yang berpersepsi untuk memberikan zakat
infak dan sedekah itu di lembaga resmi, yaitu karena momentumnya di kedua Hijriah itu, Nabi membentuk Baitul Mal. Saat ini bangsa Indonesia, Kota Manado saat ini sudah membentuk Baitul Mal yang namanya Basnas dan amil zakat yang lain, misalnya Lajismu atau Lajisnu untuk Nahdlatul Ulama ya. Nah, momentum kelembagaan secara resmi ini menjadi formalitas daripada kita saat ini untuk mengumpulkan zakat infak sedekah itu secara formal di tingkatan manapun, termasuk di tingkatan masyarakat sampai masjid. Jadi kalau hari ini Basnas, Pak Kiai, itu menghimbau kepada seluruh umat Islam menyalurkan zakat itu dengan momentum tahun kedua Hijriah dengan Baitul Mal tadi, maka itu wajib menyalurkan ke Basnas atau lembaga amil zakat yang resmi ya. Di awal Ramadan. Kalau kita mengharapkan pahala, itu sama pahalanya ketika Basnas menyalurkan atau UPZ menyalurkan di akhir Ramadan. Kenapa? Karena unit pengumpul zakat itu mewakili pemberi zakat. Jadi kalau walaupun dia kasih di awal Ramadan, amilin atau Basnas atau untuk unit pengumpul zakat kasih di akhir Ramadan, itu dia terhitung dia memberikan di akhir Ramadan. Karena Basnas atau UPZ itu mewakili dia sebagai pemberi zakat. Oleh karena itu proses dan progresnya di masjid-masjid semua itu sudah kami arahkan untuk mengumpulkan zakat itu di awal Ramadan. Kenapa? Agar supaya tidak terjadi kesulitan di tingkat amilin dalam membagikan zakat yang sudah diterima. Kalau misalnya semua jamaah atau masyarakat umat Islam nanti sudah 3 hari atau sudah pas malam Lebaran itu mau ngasih bahan pokoknya, itu akan kesulitan dalam proses distribusi. Dan ini sangat berbahaya karena kalau distribusinya melewati malam takbiran, kemudian dia lewat setelah khotib turun dari mimbar, maka amilin atau masjid itu melakukan kesalahan. Kenapa? Karena membagikan zakat orang itu di luar Ramadan, sehingga zakatnya itu tidak dinilai sebagai zakat tapi bernilai sedekah. Nah, inilah kemudian harus kita sinkronkan Pak Kiai ya, dari historical tadi, sehingga cepat-cepatlah fitrah itu diserahkan ke amilin atau ke masjid supaya dikelola dan distribusi secara baik di masyarakat. Saya kira demikian. Kalau misalnya dari Basnas sendiri sudah memberikan batas maksimal nggak sih, tanggal berapanya gitu ya? Kalau kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai, sesuai dengan batasan syariat. Tetap Sebelum batasan syariat ya? khotib turun dari mimbar, tetap amilin itu wajib menerima, tidak boleh menolak. Cuman kan kita memberikan himbauan, kalau boleh sekarang kasihlah, jangan nanti, karena memang itu akan menjadi kesulitan bagi penyelenggara amilin di zakat di masjid. Jadi tidak ada batas maksimal pemberi harus memberikan gitu ya ke masjid-masjid atau ke Basnasnya langsung tanggal segini terakhir gitu. Oh, itu sudah diketahui oleh perlu kita tegaskan secara formal, baru harus seperti pendaftaran atau apa enggak. Tidak itu perlu. Pak Kiai, para ulama-ulama, para pendakwah juga di masjid-masjid sering mengatakan sesuai dengan syariat tadi bahwa sebelum khotib turun dari mimbar, itu penegasannya. Jadi Basnas tidak mengeluarkan kepada seluruh umat Islam harus membayar sebelum tanggal 31. Jadi tidak ada yang seperti itu karena pendekatannya ini kan pendekatan dakwah. Oke, baik. Iya, pendengar, itu dia tadi obrolan-obrolan tentunya dengan Pak Kiai juga dan juga Pak Taufik mengenai zakat fitrah, puasa dan juga Idul Fitri. Sekali lagi dibuka line interaktif berupa line telepon dan juga line WhatsApp di 082195835080. Anda bisa juga bergabung lewat komentar di RRI Digital dan juga YouTube channel RRI Manado. Nanti kita akan sambung lagi ya Pak Kiai dan juga Pak Taufik untuk ngobrol-ngobrolnya. Tapi kita akan break sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan program 1 RRI Manado. Kanal informasi dan inspirasi
RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Baik, pendengar, kita kembali di sesi selanjutnya tentunya masih dengan Pak Kiai Abdul Wahab Abdul Ghafur dan juga Pak Taufik Permata. Dan tadi kan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol mengenai syarat dan juga ketentuannya dan hal-hal yang menyangkut dengan zakat fitrah sendiri. Untuk Basnas sendiri, apakah ada program untuk zakat fitrah di tahun ini? Oh ya, terima kasih. Basnas Kota Manado ini untuk program zakat fitrah itu, program pengumpulannya dan penyalurnya itu diserahkan kepada seluruh unit pengumpul zakat yang ada di bawah legalitas Basnas Kota Manado. Ya, jadi ada dua unit pengumpul zakat yang kita kelola, yang institusi maupun kemasjidan. Okay. Khusus kemasjidan itu 100% mengumpulkan zakat fitrahnya, kemudian 100% juga dia menyalurkan secara mandiri. Nanti pelaporannya itu disampaikan ke kami, ke Basnas Kota Manado dan Kementerian Agama lewat KUA. Saya kira itu program kita di bulan Ramadan. Tapi khusus di lembaga Basnas secara khusus di Manado itu tetap kita membuka line untuk pembayaran zakat. Karena kita ini terkoneksi secara nasional, kita sudah menyiapkan line digital, website Basnas. Jadi kalau ada yang ingin menyalurkan lewat rekening, itu sudah kita siapkan. Jadi ada program digitalisasi, dan itu sudah jalan mulai tahun ini. Oke, untuk pendistribusian nih ada tantangan tersendiri nggak sih Pak Taufik? Ya memang kalau distribusi itu tantangannya ini adanya kontroversi penentuan asnaf, Pak Kiai, ya, karena penentuan asnaf ini banyak pemahaman yang belum sempurna di tingkatan unit pengumpul zakat di kemasjidan. Ini menyangkut 8 asnaf, ya. Kalau kita kan sudah memberikan arahan itu sesuai dengan syariat Islam, surah At-Taubah ayat yang ke-60, ya. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal amilin wal mu'alafatu qulubuhum wa fi riqab wal garimin wa fi sabilillah wa ibni sabil. Ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, ya. Nah, cuma dalam implementasi di dalam kendala distribusi ini untuk menjangkau 8 asnaf ini biasanya kontroversial di tingkatan masjid. Karena ada asnaf yang tidak layak menerima tapi kemudian dilayakkan oleh unit pengumpul zakat. Ini banyak faktor. Karena tidak mendata secara rinci atau karena faktor human error, maksudnya ya karena berteman atau dan hal dia dijadikan penerima padahal tidak boleh. Jadi ini juga menjadi tantangan kita di dalam distribusi,
Dan yang tadi di distribusi itu agak kesulitan kalau jamaah itu terlalu mepet dalam menyalurkan ke masjid. Seperti itu. Sehingga Pak Imam UPZ dan BTM itu malam hari raya itu bisa sampai subuh menyalurkan. Karena untuk memastikan tidak ada satupun umat Islam ketika berhari raya itu tidak ada apa-apa di rumah. Jadi secara substansi zakat ini salah satu adalah bagaimana kita memastikan ketika hari raya itu semua umat Islam itu berlebaran. Nah, kalau ada amil zakat masjid yang bertugas kemudian ada salah satu jamaah atau umat yang tidak ada apa-apa di berlebaran, nah itu kita salah semua, itu berdosa kita di Pak Kiai. Saya kira itu salah satu substansi daripada zakat untuk dikumpulkan dan didistribusi. Oke, baik, itu dia sedikit banyak mengenai zakat fitrah gitu ya. Kita lanjut lagi ini mengenai puasa dan juga bulan suci Ramadan. Ini ke Pak Kiai dulu. Kalau misalnya dari MUI sendiri ada nggak sih program atau giat yang mendukung umat Muslim di Sulawesi Utara untuk bulan suci Ramadan ini? Ya tentunya ada. Majelis Ulama itu mempunyai program, terutama program dakwah. Jadi Majelis Ulama ini tidak mengumpulkan zakat, baik itu zakatul mal atau zakat fitrah. Jadi kita punya fungsi itu menghimbau, ya, menghimbau kepada masyarakat, ya, bahwasanya baik itu zakat mal ataupun zakat fitrah itu dikeluarkan disampaikan melalui Basnas atau UPZ di masjid, terutama zakat mal. Sebab zakat mal ini dikeluarkan sesuai dengan haulnya, waktunya dan nisabnya. Nah, kalau belum sampai haulnya pun sampai itu tentunya belum wajib. Nah, sedangkan zakat fitrah hanya bulan puasa, ya, khusus bulan puasa saja. Tapi zakat mal ini yang Basnas itu harus kerja betul untuk menjemput, mendata para wajib zakat itu yang sudah punya. Bahkan saya selalu himbau kepada petugas itu, dikunjungi mereka itu, dikunjungi orang-orang. Sebab kalau kita cuma himbau tapi tidak dikunjungi, itu mereka itu lebih senang kalau dikunjungi. Itu orang-orang dehef tadi ini, orang-orang ghani, orang-orang kaya, mereka itu dikunjungi, dihormati. Ya, itu memang dalam Al-Quran ini khusus, ya, dalam ada hadis khuz min amwalihim sadaqah, dia disuruh ambil. Jadi saya selalu sampaikan dalam ceramah-ceramah saya itu, kita jangan menunggu bola, tapi harus menjemput bola. Nah, jadi kita jemput, kita data dulu itu orang-orang kaya yang sudah wajib zakat, ya itu harus kita jemput. Nah, cuma permasalahannya ini Kota Manado dengan provinsi, nah, jadi harus ada batas-batas mana yang dikafir oleh Kota Manado, ada yang dikafir oleh provinsi. Nah, itu awal-awal zakat ini saya dengan Pak Amin itu dulu masuk instansi keluar memberikan awal-awal itu, ya, kita masuk instansi bersama ini juga Pak almarhum Pak siapa ini Kiai Demak, itu kita keluar masuk memberitahu kepada para muzaki itu supaya bisa melaksanakan tugas kewajibannya. Nah, jadi seperti itu. Alhamdulillah itu tersosialisasi. Nah, jadi itu tugas dari kita Majelis Ulama. Nah, jadi Majelis Ulama tidak mengumpul zakat, itu sudah kita himbau kepada baik itu provinsi ataupun Kota Manado untuk menerima, melaksanakan tugas mereka sesuai dengan amanah negara. Sebab mereka ini ditugaskan oleh negara, sebab ada undang-undangnya aja seperti itu. Kalau misalnya berbicara mengenai tantangan yang didapat misalnya dari MUI di bulan suci Ramadan, kira-kira apakah mengenai zakat fitrah atau ada hal-hal lain gitu Pak Kiai? Sebenarnya ya tantangan itu setiap tahun itu biasa-biasa saja, ada orang yang usil dan lain sebagainya kan. Ada orang juga, wah sudahlah kita langsung langsung berikan kepada orang miskin, ya kan, langsung. Nah, memang dalam agama juga boleh, tapi kalau kita ini punya negara, kita punya organisasi yang sudah dibentuk oleh negara. Nah, jadi mereka itu yang bekerja mereka sudah data
yang para mustahik ya kan, ya sudah data yang dapat, yang tidak dapat. Nah, tapi kalau yang mereka orang-orang yang memberikan langsung, ya bisa orang satu rumah itu bisa double, ya kan, bisa double, dia dapat yang langsung, dapat juga dari Basnas gitu. Nah, tapi kalau secara menyeluruh supaya mereka itu adil, ya kita himbau kepada masyarakat yang sudah wajib mengeluarkan zakat, baik itu zakat mal atau zakat fitrah, ya melalui UPZ yang ada. Begitu juga zakat mal. Sering juga orang akhir-akhir begini ini kurang memperhatikan zakat mal, tapi zakat mall. Nah, ini yang bahaya ini. Ya, mereka tidak sanggup, akan tidak sanggup mengeluarkan zakat mal. Ya, tapi kalau zakat mall, sudah Sanggup. Apalagi akhir-akhir Ramadan itu mall penuh. Ya, gitu. Jadi saya himbau supaya kemukaanlah zakat mal dulu, baru zakat mal. Nah, semua sudah dibayar, zakat fitrah, zakat mal sudah diselesaikan, baru yang ketiga itu zakat mal itu. Oke, Oke. baik. Ini kita buka pertanyaan dulu dari WhatsApp, ini dari Rudi di Warem. Jika membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, apakah zakat tersebut tetap sah atau perlu diganti? Itu tadi sudah dijawab ya sebenarnya. Ya, Tapi kalau misalnya Zakat biasa itu. Itu zakat biasa jatuhnya ya. Tapi kalau misalnya apakah bisa diganti dan lain-lain, itu bisa nggak Oh, sih tidak sebenarnya? bisa. Pak Nanti Kiai? ganti di tahun depan. Di tahun depan. Nah, pergantiannya gimana nih Pak Kiai? Apakah akan double atau tetap seperti tahun biasanya kayak oh ya memang untuk satu orang saja? Tapi dia itu sudah kan tidak zakat fitrah, tapi tetap dihitung, diberikan pahala seperti zakat biasa. Oke. Nah, jadi oleh karena itu kita selalu menghimbau dari awal-awal Ramadan itu supaya sudah memperhatikan itu, supaya dia tidak lupa, berikan awal Ramadan kepada UPZ ya kan, sebab sudah UPZ itu standby di masjid. Gitu. Oke, kita masuk ke telepon dulu sebelum kita lanjut di WhatsApp. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forum kawan mua Jihan Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Benijo di Bournemouth. Pak Benijo di Bournemouth. Pak Benijo langsung mau ada yang ditanyakan atau memberikan saran pertanyaan? Jadi kita langsung ke bapak-bapak narasumber ya. Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan pengurus Kepala Basnas Provinsi ya. Kota Manado. Sulawesi. Kota Manado, saya Provinsi Sulawesi Utara ya. Kita bertanya Pak mengenai puasa ini bagi orang yang sudah uzur, yang sudah lanjut usia atau terus dia tidak sanggup melaksanakan ibadah puasa. Itu kan ketentuannya harus bayar fidyah kan, fidyah. Itu ketentuannya harus bayar fidyah. Itu perhitungan fidyah itu gimana Pak? Itu dihitung secara mereka makan per hari atau kalau diuangkan berapa gitu ya? Terus mengenai zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dan zakat mal ya, itu unit pengumpul zakat. Unit pengumpul zakat itu tiap kecamatan di Provinsi Sulawesi Utara itu PZ itu ditentukan oleh kepala urusan agama atau Kementerian Agama langsung. Itu aja pertanyaan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bung Benijo. Ini kita ke perhitungan fidyah dulu kali ya Pak Kiai, bagaimana? Jadi fidyah itu bagi mereka yang tidak mampu untuk berpuasa karena ya lansia, karena sakit, ya kan? Ya, sakit itu sakit permanen gitu. Kalau lansia ya sudah tua memang. Jadi dikeluarkan setiap hari itu 1 mud kepada miskin. Jadi kalau berarti kalau dia tidak sanggup itu 30 hari ya kan. Nah, 30 hari 3 mud ya. 3 mud itu berapa? Setengah liter lah begitu. Begitu setengah liter untuk yang bisa dia makan 1 hari, ya kan? Kalau orang makan 1 hari itu sekarang ini boleh 1 liter atau
1 mut itu kalau perhitungan Basnas 675 gram. Nah itu 675 gram. Jadi supaya dia bisa makan 1 hari, makan pagi, makan siang, makan malam. Nah itu cukup itu. Nah, jadi diberikan tiap hari, jadi tiap hari kepada al-fuqara wal masakin. Jadi setiap hari satu miskin. Jadi cari umpama kalau saya itu selalu menghimbau cari saja, pergi di panti asuhan, anak-anak yang kasih 30 hari punya berapa itu 15 liter mau kasih lebih 30 liter tidak apa-apa juga. Kalau lebih bagus ya, punya ini sedekah ya kan. Kalau jangan kurang, Kalau lebih tidak apa-apa. Nah, ini perhitungan mood ini apa semua kita ini itu bahasa fikih itu. Ya, tapi sudah fikih Indonesia, sudah fikih sudah ditetapkan setengah liter atau 1 liter itu lebih umum orang tahu, sebab itu mood ini dan sa'ah itu bahasa fikih yang orang awam tidak mengerti. Ya, jadi memang sudah ada fikih yang oleh kalau kamu fikih temporer itu sudah ya, 1 liter setengah liter. Saya kalau lebih suka itu kayak sudah 1 liter lah 1 hari dia makan, ya kan? Barangkali itu. Apalagi kalau bikin bubur lebih banyak lagi. Oke, jadi memang sudah ada ininya ya, aturan-aturannya ya. Ya. Oke, ini kayaknya pertanyaan untuk Pak Taufik nih. Untuk UPZ sendiri tiap kecamatan Sulut itu ditentukannya bagaimana nih Pak regulasinya? Oh ya, jadi unit pengumpul zakat itu untuk cara pembentukannya itu harus diusulkan oleh instansi atau masjid yang bersangkutan kepada Basnas. Ya, jadi kalau Bapak ada di Bolmut, nanti Bapak bikin, kalau Bapak anggota jamaah atau masjid, nanti Badan Takmirul Masjid yang mengusulkan unit pengumpul zakat kepada Basnas kabupaten kota yang bersangkutan. Kalau Bapak di Bolmut berarti di Bolmut, Basnas Bolmut nanti kemudian di SK-kan, kemudian menjalankan 4 tugas di sana, yaitu perencanaan, pengumpulan, pengelolaan dan distribusi. Itu yang untuk syarat UPZ. Oke. Kita beralih ke WhatsApp nih dari Ibu Aliyah di Pineleng. Bisakah kami memberikan donasi zakat atau infak secara online atau transfer? Kalau bisa bagaimana caranya? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Pak Taufik. Iya, ini Ibu Aliyah, ini jawabannya bisa. Cuman saya kasih catatan, kalau untuk zakat fitrah itu karena ada fikih yang harus kita ikuti, yang dimana kita harus menyerahkan dalam bentuk bahan pokok ya Pak Kiai ya. Kalau bahan pokok tentunya kan tidak bisa transfer. Kalau Ibu Alia itu mau kasih keluar zakat fitrah, itu untuk afdolnya itu diserahkan di masjid terdekat. Walaupun Basnas hari ini karena kita menggunakan jaringan nasional pengelolaan zakatnya ini, zakat fitrah juga bisa ditransfer ke rekening Basnas yang dimana Ibu ada. Misalnya kalau di Manado berarti ditransfer ke rekening zakat fitrah Basnas Kota Manado. Makanya kasih catatan, karena kita di Majelis Ulama dan Basnas Manado dan Kementerian Agama khusus Manado itu kan kita memberikan fatwa ya Pak Kiai ya, itu untuk beras ya, kasih ke masjid. Walaupun ada fasilitas transfer yang disiapkan oleh Basnas secara nasional. Jadi bagi pemberi zakat, kalau apabila ada halangan-halangan yang dia tidak bisa memberikan secara beras, maka Basnas itu karena ini bersifat pelayanan ya Pak Kiai ya, jangan sampai tidak ada yang memberikan ya, nanti ditransfer ke Basnas, kemudian Basnas memberikan membelikan beras untuk diberikan kepada mustahik, seperti itu. Oke, baik. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung, masih diberikan kesempatan di 082195835080. Dan kita lanjut nih ke pertanyaan. Untuk persiapan Idul Fitri dari MUI dan juga Basnas sendiri, sudah ada persiapannya nggak sih? Mungkin dari Pak Kiai bisa dijawab lebih dulu. Terima kasih untuk persiapan MUI. MUI nanti akan bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara itu akan terlebih dahulu mengadakan Ru'yatul Hilal. Nah, jadi Ru'yatul Hilal ini kurang lebih ada 125 tempat
seluruh Indonesia, ya termasuk kita Manado ini, sebab Manado dia punya tempat itu memang tempat yang paling strategis di dalam meruyat kalau tidak hujan, tidak berawan, sebab mataharinya itu turun di ufuk, ya kan, di ufuk, bukan turun di terpele dengan gunung. Nah, tapi daerah-daerah itu semua matahari turun di laut, begitu. Jadi akan bisa dikelihatan seperti tahun lalu kita Manado melihat bulan untuk Idul Fitri, ya kan, baru akan diumumkan oleh Kementerian Agama. Nah, jadi kalau mungkin tahun ini mungkin tidak ada perbedaan sama dengan penentuan satu Ramadan, tidak ada perbedaan. Nah, kemungkinan juga dalam penentuan satu Syawal itu juga tidak ada perbedaan antara pemerintah dengan organisasi-organisasi yang lain, ya gitu. Jadi mungkin tahun ini akan satu sama. Nah, tapi kita usaha untuk melihat hilal itu tetap hisab dan ru'yat itu berjalan. Nah, nanti insya Allah itu persiapan-persiapan. Tentunya juga ya kita menghimbau kepada masyarakat untuk mempersiapkan, ya tentunya dalam menyambut hari kemenangan, hari Idul Fitri, kembali kepada fitrah itu, ya setiap daerah itu berbeda-beda. Ya kita di Manado ini ya tentunya siap-siap pada apabila pemerintah sudah menentukan bahwa satu Syawal tanggal hari Senin, ya. Kalau dalam kalender itu hari Senin. Nah, kalau sama dengan kalendernya alhamdulillah kayak kebuka hari Senin, hari Selasanya. Jadi yang penting puasa itu 29 atau 30 ya gitu. Oke. Ya. Kita hold dulu Pak Taufik, kita ke penelpon selanjutnya dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jihan Umar, Bolmut balik lagi, ada kelupaannya satu pertanyaan ya. Oke, baik Bung Benijo. Oke, langsung kita ke Pak narasumber. Pak narasumber, ini kita menyentil masalah infak. Ini infak kan dihitung dibayarkan per kepala keluarga ya. Itu kalau di khusus Sulawesi Utara, itu kalau di Bolmut sini Pak 25.000 ya per kepala keluarga untuk pembayaran infak. Apakah itu sama semua kabupaten kota di Sulawesi Utara pembayaran infak itu sama atau gimana Pak? Itu aja pertanyaannya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, jadi infak ini ada zakat fitrah, zakat mal, ada infak sedekah. Jadi kalau zakat fitrah dengan zakat mal itu ada penentuannya. Tapi kalau infak sedekah itu ketentuannya itu sesuai dengan keikhlasan. Jadi tidak ada ditentukan, tidak boleh kita tentukan orang punya infak sekian. Nah, beda dengan zakat fitrah. Dengan zakat mal itu sudah ada nisab-nisabnya tertentu, ya punya haul dan lain sebagainya. Tapi kalau infak itu kapan saja, di mana saja, ya kita bisa berinfak di seluruh Indonesia ini, ya kan? Nah, jadi kapan kalau kita mau infak, bahkan juga luar negeri, kita ke Makkah lihat orang ini kita infak. Ya, jadi tidak ada penentuan itu dalam syariat ya. Tidak tahu kalau Basnas Kota Manado atau provinsi ada penentuan infak sekian, nah itu berarti siapa yang tentukan itu Basnas, bukan Al-Quran ya kan? Okay, jadi kalau infak sedekah itu sesuai dengan kemanisan atau keikhlasan kita, dan dia tidak punya waktu, kapan saja di luar puasa atau di puasa itu kita infak sedekah itu setiap saat ya kan, sesuai dengan rezeki yang kita terima setiap hari gitu. Terima kasih. Oke, baik, mungkin ini cukup jelas ya, sudah dijawab oleh Pak Kiai. Jadi kita lanjut nih untuk persiapan dari Basnas sendiri untuk Idul Fitri, ada apa aja nih Pak Taufik? Ya, jadi Basnas Kota Manado ini persiapan Idul Fitri di tahun 2025 1446 Hijriah ini kita lebih condong pada pelaksanaan fokus penyaluran, memastikan penyaluran zakat itu khususnya zakat fitrah itu sebelum pelaksanaan sholat id dilaksanakan.
Jadi kita akan memantau ada 223 masjid di Kota Manado. Ini kita akan lakukan pemantauan dan penegasan kepada 223 masjid yang ada di Kota Manado. Ini untuk memastikan para mustahak 8 asnaf yang sudah ditentukan secara syariat ini sudah menerima. Jangan sampai yang seperti Pak Kiai bilang tadi sudah lewat. Nah, kalau udah lewat berarti lewat lagi, ini dia punya kewajiban. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita Idul Fitri ini momentum karena ini kita kelembagaan filantropi atau Baitul Mal ya kalau bahasa umumnya. Kita itu akan menyampaikan kepada seluruh unit pengumpul zakat yang mengumpulkan dan menyalurkan secara mandiri, itu wajib memberikan laporan kepada Basnas. Wajib ya. Kalau boleh bilang 3 kali, wajib ya. Wajib melaporkan kepada Basnas, apakah melalui KUA atau langsung kepada Basnas Kota Manado untuk melaporkan jumlah pengumpulan dan penyaluran daripada zakat fitrah dan zakat mal yang dilakukan di masjid, termasuk infak dan sedekah. Kenapa ini perlu kita tegaskan Pak Kiai? Ini masalah transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme daripada amilin di Kota Manado. Karena kalau kita mengumpulkan zakat, infak dan sedekah tanpa dilaporkan kepada Basnas, ini akan menurunkan kepercayaan. Sedangkan tugas kita amilin, Basnas, unit pengumpul zakat ini mengelola zakat ini secara profesional untuk mendapatkan kepercayaan dari pemberi zakat. Karena di tingkatan masjid ini, di Kota Manado khususnya itu ada beberapa kasus terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak produktif mengenai proses penyaluran ini. Nah, kalau ada laporan, kita bisa men-tracing apa masalahnya, apa yang kita jadikan solusi nantinya. Jadi persiapan Idul Fitri, seluruh unit pengumpul zakat itu wajib menyiapkan laporan. Yang lain sholat, boleh, kita sholat semua sholat Idul Fitri. Tapi setelah sholat Idul Fitri, ingat, laporan kepada Basnas, penyaluran zakat infak sedekah itu wajib disampaikan. Oke, terima kasih. Baik pendengar, kita nantinya kita akan masuk ke sesi selanjutnya dan juga sesi terakhir tentunya. Untuk Anda yang masih ingin ikutan bergabung, masih bisa di 082195835080. Nanti kita akan bincang-bincang kembali bersama Pak Kiai dan juga Pak Taufik. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 RRI Manado. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik pendengar, masih bersama saya Jihan Umar tentunya di Dialog Forum Kawanoa. Kita masuk di sesi yang terakhir. Ini pertanyaan untuk Pak Kiai dan juga Pak Taufik nih. Ada enggak sih yang ingin disampaikan jelang Idul Fitri untuk masyarakat yang sedang mendengarkan Dialog Forum Kawanoa ini? Mungkin dari Pak Kiai dulu. Terima kasih. Jadi pada akhir sesi ini perlu saya tegaskan, dalam penyaluran zakat fitrah itu harus habis. Tidak boleh disimpan, khusus zakat fitrah, ya kan. Tapi kalau zakat mal, infak sedekah itu bisa disimpan di Baitul Mal. Nah, jadi bisa disimpan. Sebab apa? Kita tidak tahu ada musibah atau ada apa saja, orang yang butuh, ada orang yang perlu kita bantu. Nah, dari situ
Jadi zakat mal itu harus disimpan baik-baik. Ya, masyarakat butuh. Dan ada yang rupa kemarin ini musibah datang, banjir dan lain sebagainya. Dari mana itu ya? Itu dari zakat mal tadi yang diserahkan kepada Basnas. Yang kita lihat kan Basnas banyak membantu, menyalurkan bantuan-bantuannya seperti itu. Tapi kalau setiap tahun habis, tiba-tiba musibah datang, dari mana itu doi? Nah, ya, Basnas tentunya tidak akan bisa bekerja secara maksimal untuk melaksanakan tugas mereka. Jadi ada rekening, ya rekening Basnas Kota Manado provinsi itu disimpan, ya, kapan-kapan dibutuhkan. Termasuk melihat kepada anak-anak kita dalam pendidikan, mana orang-orang yang punya EQ yang bagus, punya nilai yang bagus, tapi mereka tidak sanggup dari segi finansial. Ya, dari Basnas turun tangan, ya kan? Nah, kita lihat sudah ada bedah rumah. Nah, itu seperti itulah. Ya, di zaman Rasulullah SAW itu kan dulu itu zaman perang, jadi banyak dana-dana itu dikeluarkan untuk perang kan waktu itu. Nah, ya, jadi itu kami menghimbau kepada kaum muslimin khususnya di Sulawesi Utara sebab tingkat provinsi. Jadi supaya pertama adalah menyiapkan diri kita secara lahir dan batin untuk menyambut ya, Idul Fitri dengan sebaik-baiknya, dengan tidak hura-hura, dengan tidak menyiapkan minuman-minuman yang haram, tidak boleh, ya kan? Nah, itu dilarang oleh agama. Sebab saya lihat ada juga orang yang pernah saya dapati mereka siapkan. Kenapa kau siapkan ini? Oh, kata untuk tamu. Apa untuk tamu, untuk siapa? Di bulan suci Ramadan, di hari yang fitrah, tidak boleh kita menyiapkan minuman-minuman yang haram, walaupun untuk tamu. Sebab minuman haram itu, kita menyiapkan itu ada 10 item yang terlibat di dalam hal itu, termasuk orang yang menyiapkan, walaupun dia tidak minum, dia menyiapkan tempat, rumahnya tempat minum, karena ada punya tamu-tamu terhormat yang suka minum minuman keras. Itu dilarang, ya kan? Apalagi di hari fitrah, justru kita bukan menjaga fitrah kita, tapi justru merusak daripada fitrah kita itu sendiri. Nah, jadi kemudian yang kedua adalah mari kita sambut Ramadan ini dengan baik, ya, terutama kepada generasi muda, bertakbirlah dengan baik, ya, dengan santun, dengan baik, ya, supaya memang makna takbir itu akan bisa meresap kepada kita umat yang melaksanakan menyambut Idul Fitri. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama ke masjid atau ke lapangan, sebab panitia PHBI itu sudah menyiapkan lapangan, sudah menyiapkan masjid. Mari kita bersama-sama keluar untuk salat Idul Fitri, ya, sehingga kita semua akan kembali kepada fitrah, tetapi ya kepada fitrah. Dikatakan dalam sebuah hadis, laisal jadid liman labisal jadid, innamal jadid taqwahu yazid. Nah, itu hari raya itu bukan berarti dengan memakai pakaian baru, ya, tetapi mana hari raya itu adalah takwanya terus bertambah. Demikian. Oke, terima kasih Pak Kiai. Dan Pak Taufik selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado, tentunya ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat jelang Idul Fitri ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk kita dari Basnas Kota Manado ingin memberikan informasi kepada seluruh warga masyarakat, khususnya umat Islam, untuk zakat, infak dan sedekah itu marilah kita tunaikan sesegera mungkin ke lembaga amil zakat yang resmi. Jangan menyalurkan ke lembaga-lembaga yang tidak jelas legalitasnya, karena ini menyangkut akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat. Kita di Basnas Manado itu sudah bekerja sama dengan semua masjid yang ada di Kota Manado lewat unit pengumpul zakat. Jadi untuk
warga Kota Manado umat Islam silakan menghubungi masjid masing-masing untuk diserahkan kepada unit pengumpul zakat yang ada di Kota Manado. Khusus masjid yang belum berizin segera menghubungi Basnas Kota Manado untuk supaya mendapat legalitas dan bimbingan pengelolaan zakat secara nasional. Kemudian yang kedua, bagi umat Islam sesuai dengan perintah syariat, khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakim biha. Ambillah zakat untuk harta dengan tujuan dua, membersihkan kan dan menyucikan. Jadi kalau Basnas ini tidak mengimplementasikan ini secara operasional, maka ini adalah satu kesalahan. Makanya amilin harus betul-betul bekerja jemput bola di seluruh tingkatan UPZ agar supaya orang yang beribadah di awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan segala bentuk macam amalan ini akan menjadi sempurna, karena zakat fitrah dan zakat mal itu benar-benar menjadi pembersih dan penyuci daripada kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Manakasat min mal, sesungguhnya manakasat sadakatan min mal, Pak Haji ya. Kita harus ingatkan bahwa zakat infak sedekah itu sesungguhnya tidak mengurangi harta, Bertambah. tapi menambah. Jadi kalau hari ini kita lagi dalam keadaan tidak punya harta, tidak punya aset, bukan karena kita tidak diberikan keluasan rizki, tapi mungkin kita belum mengeluarkan zakat infak sedekah. Karena kalau kita sudah zakat infak sedekah, insya Allah akan ditambahkan berkah dan ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, dan juga Pak Taufik Permata selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado sudah ikut hadir di Forum Kawanua pada pagi hari ini. Dan itu dia pendengar, demikian Forum Kawanua pada 26 Maret 2025. Terima kasih atas atensi Anda, dan nantinya kita akan berjumpa kembali di dialog Forum Kawanua selanjutnya. Sampai jumpa. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya.